Halo selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan Kilas Nusantara Pagi yang akan menyuguhkan 3 berita informatif dan tentunya menarik dari dalam negeri. Untuk mengawali semangat pagi Anda pada Selasa 21 Desember bersama saya Helmut Timothy. Informasi pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini menganugerahkan Satya Lencana Kebaktian Sosial bagi 11 tokoh dalam acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Provinsi Bangka Belitung. 11 orang tersebut dinilai berkontribusi nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Jalan tol akses menuju Bandara Internasional Kertajati telah resmi dibuka. Pembukaan tersebut ditandai dengan penggunaan akses jalan pertama oleh Menteri PUPR Republik Indonesia. Kemudian kabar baik bagi para pelaku kesenian, sebanyak 210 kelompok kesenian di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menerima bantuan hibah dari dana aspirasi anggota DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati sebesar 7,6 miliar. Pemberian dana hibah tersebut dilakukan guna mendukung sektor pariwisata di Temanggung. Simak ketiga informasinya berikut ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menganugerahkan Satya Lencana Kebaktian Sosial bagi 11 tokoh pada puncak acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN ke-64 di Provinsi Bangka Belitung pada Senin 20 Desember. Ke-11 tokoh dinilai berkontribusi nyata dalam agenda penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang mendapat anugerah Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 2021, yakni Bupati Bombana, Bupati Hulu Sungai Selatan, Bupati Sumbawa Barat, Wali Kota Banjarbaru, dan para tokoh lainnya. Menurut Mensos, dalam mencapai kesejahteraan, kesetiakawanan sosial adalah sebuah jalan. Masyarakat dapat menyelesaikan berbagai persoalan dengan kesetiakawanan sosial. Contohnya terkait dampak dari global warming yang bisa menghancurkan peradaban, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena itu dibutuhkanlah tali silaturahmi, bergandengan tangan, kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Saya percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Peringatan HKSN tahun 2021 diharapkan dapat memperkuat integritas sosial, sekaligus berkomitmen memecahkan tantangan bersama menuju Indonesia sejahtera. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tol akses Bandara Internasional Jawa Barat. Inilah pintu akses jalan tol Kertajati menuju Bandara Internasional Jawa Barat atau yang lebih dikenal dengan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang menghubungkan akses BIJB Kertajati dengan tol Cikampek Palimanan atau Cipali sepanjang 3,7 km. Jalan tol tersebut pada 20 Desember resmi dibuka untuk umum oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo didampingi Wakil Bupati Majalengka Tarsono Demardiana yang menandainya dengan secara perdana menggunakan pintu tol Kertajati Utama. Keberadaan jalan tol akses Bandara Kertajati bersamaan pembangunan jalan tol Cisumdawu juga akan mendukung konektivitas menuju ke bandara dengan mengurangi waktu tempuh dari Bandung dari sebelumnya sekitar 3 jam menjadi 1 jam. Proses mempercepat kemudahan untuk ke BIJB Kertajati. Nah, dengan BIJB ini kemudian segera beroperasi dengan fasilitas kemudahan jalan tol bandara ini, saya kira akan berdampak sangat positif kepada perkembangan di Majalengka ini. Bandara besok insya Allah sudah mulai penerbangan perdana kargo ya gitu. Jadi selanjutnya nanti akan terus beroperasi gitu. Meskipun memulai dari yang bisa dulu yaitu kargo dulu gitu. Akses jalan tol BIJB Kertajati terbentang sepanjang 3,7 km dengan lebar jalur 3,6 meter di mana ada 4 lajur untuk 2 arah dan merupakan penambahan ruang lingkup yang menjadi bagian dari jalan tol Cikopo Palimanan dengan proses pembangunan memakan waktu 12 bulan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menyalurkan bantuan dana hibah yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati sebesar 7,6 miliar rupiah kepada 210 kelompok kesenian Senin 20 Desember. Kepala Disbudpar Temanggung, Saltiono Atmaji mengatakan, bantuan tersebut diberikan bervariasi mulai dari 25 juta hingga 100 juta rupiah per kelompok kesenian. Bantuan itu dikhususkan pada sarana dan prasarana kesenian, seperti seragam, kostum, alat musik, dan gedung pementasan, agar dapat berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian. Diharapkan pada tahun mendatang bantuan tersebut bisa lebih besar dan kelompok kesenian penerima menjadi lebih banyak, sehingga seni dan budaya di Temanggung bisa berkembang guna mendukung sektor pariwisata. Dana ini digunakan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang ada di seni budaya yang ada di Temanggung. Di sini ada 1.791 kelompok seni budaya yang terregister di tempat kami. Harapannya dengan adanya diberikan bantuan hibah ini mereka berkembang, bisa mudah duduk mekar merembangkan seni budaya yang ada di kabupaten. Totalnya nilainya 7.600 juta. Disbudpar mencatat di Kabupaten Temanggung terdapat 1.791 kelompok seni budaya yang sudah terregistrasi. Mayoritas kesenian tersebut adalah kuda lumping, topeng ireng, rabana, ketoprak, angguk, cengklungan, bangilon, dan gatoloco. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan lupa untuk memberikan asupan bergizi untuk tubuh Anda disertai olahraga teratur guna menangkal virus dan penyakit di tengah ketidakpastian cuaca saat ini. Nantikan kami kembali pada Kilas Nusantara Siang yang akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan 3 berita terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.